Halo sahabat ICC, apa kabar? Kali ini kita sedang roadshow, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kita tidak di dalam kantor sekretariat ICC, Inspirasi Children Community, tapi kita sedang berada di daerah Simbar, di salah satu tempat produksi batik, namanya adalah Yoko Batik. Ownernya sudah siap, ada di samping saya. Kita akan mengenal lebih dekat, lebih jauh tentang Yoko Batik. Jadi seperti apa dan bagaimana? Yuk langsung kita tanya ke ownernya. Halo Mas, apa kabar untuk hari ini? Baik, baik. Baik. Gimana kabar jenengan? Saya selalu baik. Alhamdulillah. Selalu baik. Hari ini kita bisa berkunjung ke Yoko Batik bersama tim ICC. Ini tentunya kita juga ingin tahu lebih banyak kan ya tentang batik Yoko atau Yoko Batik. Sejarah berdirinya, kemudian lokasi tempatnya dan bagaimana, termasuk biodata dari Mas Yoko. Saya nanya manggilnya gitu Mas Yoko aja. Iya, boleh. Memang namanya Yoko gitu ya Mas? Nama lengkapnya Mujiyoko. 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 Tapi panggilannya Yoko. Panggilannya Yoko ya? Sebenarnya Yoko kok. Sebenarnya- Tapi nggak apa-apa lah, itu terserah. Tapi kalau dengar namanya kayaknya identik dengan Jepang deh ya. Iya. Dewa Matahari katanya. Dewa Matahari ya. Semoga menerangi, Mas. Amin. Jadi memang Yoko itu seperti itu ya artinya ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya. Iya. Itu pertama kali berdiri tahun berapa itu? Kira-kira 2015 akhir, Mas. Dalam bulan-bulan 11 November. 2015. Iya, akhir. Berarti 6 tahun sekarang. Insya Allah ya, 6 tahun. 6 tahun sekarang ini sebenarnya momennya pas ya. November kan? Iya, Ya, betul. selamat ulang tahun buat Yoko di agak Terima November kasih, ya. terima kasih. Kok ya tepat ya. Padahal ini bukan sesuatu yang direncanakan dari ulang tahunnya. Iya, ya. betul. Nah, kemudian tentang Yoko, Mas, kita juga pengen tahu sih kalau Yoko ini alamat tepatnya di mana? Alamat kami yaitu di Dusun Simbar, Mas ya, Desa Tambu, Kecamatan Celuring. Tepatnya di belakang Ponpes Batu Salam. Di belakang Ponpes Batu Salam. Pondoknya Pak Yai almarhum Suhail Al-Mansur. Itu. Itu kalau mau masuk aksesnya kan gampang ya. Iya, iya. Udah ada tulisan Aksesnya besar. sudah gampang. Itu tadi berapa meter Mas kira-kira masuknya Mas dari Mana? jalan Dari Jalan Besar. Kira-kira 150 meter, Mas. 150 ya. Iya. Oke. Kita juga pengen tahu sih sejarah berdirinya Yoko Batik itu seperti apa. Gini loh, Mas. Kebetulan ini singkat ya. Singkat tapi agak padat sedikit. Kebetulan pertama kan saya kan ikut belajar atau belajar sambil bekerja lah tempatnya di salah satu batik terbesar di Banyuwangi. Dari berbekal itulah ada istilahnya sedikit kemampuan. Kenapa kok nggak diterapkan? Nah, gitu. Terus berusaha saya terapkan sambil nguri-nguri budaya Banyuwangi. Begitu. Selain untuk ekonomi juga untuk kepentingan pelestarian budaya Banyuwangi, termasuk batik. Iya, Utamanya iya. batik. Batik Banyuwangi ya. Iya. Oh, jadi itu sejarah berdirinya ya. Iya, betul. Kalau tanggalnya ingat nggak selain tahunnya? Tahunnya gimana? Tanggal berdirinya ingat nggak? Tanggal berdirinya nggak ingat, Mas. Yang bulannya saja yang ingat. Bulannya November. saja. Bulan 11. Iya, 11. Tahun 2015. 15. Jadi Gitu. 2015 akhir lah. Oke. Ya Iya. tepat ya akhir ya. Iya. Kemudian kita juga pengen tahu sih apa sih yang menjadi alasan kok Mas Yoko memang memilih batik. Gini, sebelum saya kan merantau ke luar negeri, Mas. Setelah saya pulang dari merantau, istilahnya saya ini bekas mantan migran lah, buruh migran. Dan Saya lihat di perkembangan batik di Banyuwangi kan cukup bagus, apalagi waktu itu didukung oleh pemerintah setempat lah, pemerintah kabupaten. Jadi ini sebenarnya peluang bagus nih, selain untuk ada peluang ekonomi, ada peluang apa ya, pengembangan budaya gitu loh. Jadi agar batik di Banyuwangi tidak mati, terus berkembang gitu. iya. Selain itu yang utama juga ekonomi juga. Yang pertama ekonomi ya. Iya. Tapi hal itu bisa dirasakan ya. Alhamdulillah bisa, Mas. Ada perubahan lah gitu. Ada Iya, perubahan. Alhamdulillah itu yang menjadi alasan kita memilih batik ya. iya betul, Kemudian betul. di sisi lain, kalau di awal menekuni atau mendirikan usaha batik seperti ini, kendala yang paling berat Kalau sebenarnya kalau buka usaha itu usaha apapun termasuk batik ini yang kendala pertama yaitu pemasaran, Mas. pemasaran. Kalau kita sudah punya skill, Hmm, yang kendalanya adalah pemasaran dan modal. Dan gitu. modal ya. Kalau modal sudah ada, terutama, tapi yang paling menonjol itu pemasaran, Mas. Soalnya kan pertama itu belum dikenal oleh masyarakat luas. Tapi alhamdulillah dalam 1 tahun berjalan, mulai dikenal, alhamdulillah sampai sekarang berkembang lah gitu. Oh gitu ya. Iya, betul. Masih kan nggak pertama kali menjual batik itu yang motifnya apa?
Pertama kali ya tetap gajoleng, makanya kan soalnya yang terkenal memang gajoleng, motivasinya, motif tertua di Banyuwangi gajoleng. Memang gajoleng semua. Gitu ya. Itu berapa piece atau berapa buah sih pertama kali dapat pesanan atau order? Masih ingat nggak itu? Ingat, pertama dapat pesanan cuma 2 Mas. 2. Iya. Dua apa itu? 2 potong gitu. 2 potong. Tapi ya namanya istilahnya masih babat Mas. Ya tetap saya layani. Gitu. Iya. Terus berikutnya mulai dikenal tuh setelah berapa lama? Mulai dikenal tuh kira-kira berjalan 1 tahun, kami mulai dikenal masyarakat. Ya. Berjalan 1 tahun lah. Jadi kendala awal yang dihadapi tadi Iya, pemasaran itu. pemasaran adalah modal ya. Iya. Kemudian kalau untuk menghadapi persaingan kan banyak ya. Iya, Di betul. Banyuwangi ini usaha-usahanya juga membuka batik. Punya trik khusus atau cara tersendiri enggak sih? Rahasianya cuma 2 Mas. Kualitas dan pelayanan, gitu aja. Ya. Kualitas Insya dan Allah pelayanan. cukup. Senjata kami cuma 2 itu saja. Kualitas dan pelayanan. Enggak ada yang lain. Iya. Kalau untuk menjaga kualitas itu misalnya seperti apa sih? Prinsipnya batik kami itu enggak luntur Mas. Kalau luntur kami kembalikan. Oh, gitu. Ada garansi ya? Ada gitu. Wah, gini. Itu yang berani. Kalau untuk pelayanan? Pelayanan, ya kami layani pelanggan seramah mungkin Mas. Agar pelanggan itu betah. Betah kembali ke sini. Tentunya kembali untuk pesan, bukan untuk komplain. Gitu. Jadi itu ya. Ya. Punya nggak sih sesuatu yang khusus? Kenapa sih kok Yoko itu berbeda dengan yang lain? Misalnya motif khusus atau ciri khas khusus di dalam setiap batik yang diproduksi Yoko? Kalau ciri khas khusus sebenarnya nggak ada Mas. Soalnya ini kan motif ini kan istilah milik bersama, milik yang punya paten Banyuwangi lah. Gajoleng kan punya milik umum. Semua pun boleh mempunyai gajoleng. Cuman ada kreasi-kreasi tersendiri gitu aja. Iya. Ada tambahan-tambahan penciptaan motif baru. Cuma tetap digandengkan sama gajoleng. Oh gitu ya. Iya, motif yang utama gitu. Jadi gajoleng tetap yang menjadi prioritas. Iya. Karena Kalau sudah dari sekian batik ini. ya. Ini motifnya apa saja ini? Oh, ini banyak Mas. Ini Dari yang atas dulu ya. yang atas dong. Ini sekar jagat Mas. Sekar jagat Belambangan. Ini motif ini batik tulis. Ini motif lama juga Banyuwangi. Terus ini obat nyamuk kalau orang bilang. Oh gitu ya. Gitu ya. Dari mananya kok dikasih nama obat nyamuk? Ini maaf ini bentuk-bentuk seperti ini. Oh gitu. Tadi saya mikir mirip gedekan loh, ternyata bukan ya. Bukan. Kalau gedekan yang seperti ini ke belakang jenengan. Oh iya. Kalau seperti ini Mas, ini yang kreasi sendiri nih. Oh gitu. Ya, penciptaan sendiri. Tapi tetap ada namanya ya. Tetap ada namanya. Kemudian nah ini yang coklat ini Kopi. kopi pecah itu ya. Kopi pecah. Cuma punya kami kasih sedikit perbedaan, ada besar sedikit. Kopi bleduk mungkin jemputnya. Jadi memang ada ya. Iya. Biar nggak sama dengan yang lain Mas. Oh gitu. Nah itu berarti kan punya ciri khusus namanya ya. Kemudian kalau saat ini yang paling banyak disuka motif apa sih Mas? Yang paling banyak disuka sekarang itu sekar jagat Mas. Sekar jagat yang pojok atas itu ya? Ini belakang jenengan. Oh. Iya, yang versi stem ya. Ini kan tulis. Tapi kalau untuk harga antara tulis, kemudian stem dan lain-lain itu? Ada perbedaan Mas. Kalau untuk saat ini paling murah itu batik stem 100. Paling murah itu ya? Iya, paling murah. Gitu. Oke. Kemudian kalau tadi Mas Yoko kan juga ngomong kesulitan tentang di pemasaran ya. Itu pasti kan juga punya cara tersendiri atau trik khusus supaya tetap berjalan. Bagaimana cara pemasarannya dilakukan saat ini? Tentunya gini Mas. Kalau itu sebenarnya dulu sih Mas, waktu pertama buka. Tapi alhamdulillah untuk sekarang kan sudah berjalan. Tapi tetap ditingkatkan lah. Iya, kadang pakai media sosial, kadang istilah pakai langsung secara tradisional masuk door to door gitu. Kadang ada kawan-kawan yang membantu gitu, masyarakat istilah reseller lah. Oh gitu. Iya, kadang-kadang gitu. Alhamdulillah untuk pemasaran sekarang tidak ada kendala yang berarti lah Mas. Itu kan dulu waktu awal-awal buka gitu. Berarti kalau di medsos ada ya kayak Facebook, kemudian Twitter atau IG. Iya. Kalau IG-nya namanya apa sih? IG-nya Yoko Batik juga Mas. @Yoko Batik gitu? Iya. Kalau Facebook-nya sama juga? Facebook-nya Muji Yoko. Iya. Kenapa nggak pakai Yoko Batik juga? Yoko Batik kan Mas. Tapi semuanya jalan ya? Iya, jalan. Itu medsos dijalankan sendiri? Iya. Kadang dibantu oleh keluarga, istri itu. Oh gitu. Iya. Nah ini juga
Kita jadi pengen tahu ya kalau ngomong tentang istri ya. Ya. Dukungan istri seperti apa? Wah, sangat besar, Mas. Sangat besar. Soalnya orang bilang di balik kesuksesan seorang suami pasti ada istri yang hebat. Oh gitu, ya. Iya. Istrinya hebat ya. Iya, katanya orang itu. Ya, oke. Iya. Kemudian kita juga pengen tahu lebih banyak Mas ya. Tadi kalau tentang pemasaran dan lain-lain. Ini saat ini Yoko Batik itu pangsa pasarnya itu di mana saja? Apakah cukup Banyuwangi atau sampai ke daerah-daerah yang lain? Alhamdulillah selain di Banyuwangi juga pakai sampai ke luar kota, bahkan luar pulau, Mas. Luar pulau ya? Iya, alhamdulillah. Misalnya mana saja itu? Kebanyakan Pulau Sumatera sama Kalimantan, Mas. Kebanyakan Sumatera yang dan Kalimantan. untuk kesenian. Oh gitu. Mulai sewek, untuk kesenian jeranan atau janger gitu. Dan untuk biasanya yang kedua untuk perkumpulan atau organisasi gitu. Kepemudaan atau yang lain-lain gitu. Semacam itulah. Tapi untuk pengiriman nggak ada masalah ya? Alhamdulillah nggak ada masalah. Kalau ke luar negeri pernah nggak sih? Kalau luar negeri biasanya gini, Mas, dibawa oleh para TKI yang kebetulan pulang gitu. Jadi nggak langsung kirim, enggak. Oh iya. Biasanya pulang di sana mendirikan perkumpulan para TKI, terus pengen pesen batik, nguri batik Banyuwangi, terus pesen untuk seragam. Oh gitu ya. Biasanya 1 minggu sekali kan di sana ketemu, Mas. Ya. Tidak ada yang pesan. Iya, Oke, ya bawakan gitu. ini itu ya. Iya. Terus yang paling enak sebenarnya gimana sih Mas untuk pemasaran internasional, nasional atau Banyuwangi? Kalau yang menjanjikan tetap Banyuwangi sini, Mas. Oh gitu ya? Iya, tetap Banyuwangi. Kalau yang internasional, kalau seperti yang contohnya di BTK itu kan enggak selalu. Itu kan jarang-jarang lah. Hanya di momen-momen Nah, tertentu. yang sering Banyuwangi sama yang kedua luar kota. Oh gitu ya. Iya. Kemudian kita juga pengen tahu sih kalau untuk proses pembuatan batik ya. Iya. Proses pembuatan batik mulai awal mungkin pemotongan sampai siap pakai atau dalam arti bentuk lembaran seperti belakang ini Ya. perlu waktu berapa lama itu? Normalnya untuk entah itu 2 lembar atau 2 potong, Mas, yang 2 meteran ini atau 10 potong, tetap normalnya 3 hari. 3 hari ya. Kalau kurang dari itu nanti mempengaruhi kualitas, Mas. Oh gitu. Iya. Itu dalam 3 hari itu sampai berapa potong Is- normalnya? Normalnya ya anggap saja 20 potong. lah. 20 Iya. ya. 20 potong dalam waktu 3 hari. Tapi tergantung cuaca, Mas. Oh gitu ya. Iya. Ya kita berarti ngomongnya cuaca normal. Kalau cuaca normal, kalau enggak normal, kadang-kadang sampai 1 minggu bahkan lebih. Oh gitu. 10 potong sampai 2 minggu pernah. Tapi alhamdulillah para pelanggan kan sudah paham lah kalau batik khas ini termasuk batik khas tradisional ya. Jadi kalau terkendala cuaca itu paham lah. Gitu ya. Istilah enggak nyusu gitu. Enggak ada ya. Iya. Ada nggak sih tim khusus di dalam pengerjaannya misalnya karyawan, saudara atau apa gitu? Alhamdulillah dibantu sama saudara. Ada saudara ya. Untuk proses pengecapan, Hmm. untuk proses pewarnaan tetap saya sendiri. Oh gitu ya. Iya. Kenapa atau ada rahasia khusus gitu ya supaya nggak ketahuan? Soalnya gini, Mas, batik itu memang ada skill khusus. Enggak semua orang bisa. Iya. Nah, kalau cuma mewarna semua orang bisa, tapi agar warna ini jadi seperti ini enggak bisa. Ada kan pendalaman gitu. Ada pendalaman. Iya. Jadi ya memang ada sesuatu yang Iya, berbeda. iya. Kenapa harus dikerjakan Iya. sendiri ya? Kita juga ingin tahu kalau untuk menghadapi pangsa pasar lah, Ya. itu seperti apa sih Mas? Gini, yang penting tuh sebenarnya kembali lagi, Mas. Untuk menghadapi pasar itu gini, yang ya keuletan kita, kualitas kita tetap sambil istilah kita gencarkan pemasaran melalui medsos, melalui istilahnya door to door, terus kerahkan semua kemampuan yang ada, termasuk teman-teman, kawan-kawan yang ada di semua, kita kontak semua, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, pokoknya positif. Iya. Iya. Kemudian kalau kita biasanya untuk apa itu dagang dan lain-lain kan mengalami pasang surut. Iya, betul. Ini untuk produksi batik sendiri apakah juga ada hal seperti itu? Oh, tentunya Pasang surut? ada. Tentunya ya? ada. Hmm. Tentunya Di- ada. Di momen-momen apa sih yang paling ramai atau mungkin bisa dikatakan agak menurun penjualannya Yang paling menurun itu dampak pandemi, Mas. dampak pandemi ya? Dampak pandemi masuk 2 tahun ini memang sangat-sangat menurun. Bukan lagi sangat-sangatnya double-double, Mas. Soalnya double-double. Sangat menurun. Itu dalam arti pernah nggak? Misalnya dalam 1 bulan tuh nggak ada job sama sekali, nggak ada orderan. Ya sebenarnya ya nggak ada nih. Mas selalu ada, walaupun cuman kan berkurangnya sangat sampai 30% berkurang. 30%. Kalau 30% masih mending ya, tapi sampai 50 itu nggak nyampe ya? Iya, benar nggak nyampe lah. Nggak nyampe, tapi berarti masih bisa bertahan. Cuman kan untuk termasuk apa ya? Masuk kategori sepi, Mas, kalau seperti Sepi itu. ya. Itu bisa nggak untuk menutupi biaya operasional? Sebenarnya nggak bisa. Terus?
Kalau kita nggak ulet, kalau kita nggak punya istilah tabel pribadi, ya memang nggak bisa collab Mas. Soalnya banyak contohnya Mas. Di saat seperti ini bukannya kalau sudah bertahan saja bagus Mas. Tapi kalau collab itu, agar supaya tidak collab, waktu kita sebelumnya kan normal Mas. Lah pandai-pandai menyimpan. Jadi di saat kita ada pasang surutnya, soalnya kerja kan nggak semua pasang, pasti ada surutnya. Di saat surut kita istilahnya nggak kelapakan Mas. Oh gitu ya. Berarti ada dana khusus, alokasi Iya, khusus. harus ada, wajib ada. Kalau enggak kita collab Mas. Kemudian kalau paling banyak momen orang memesan batik itu di momen seperti apa? Momen biasanya kan batik itu yang meramaikan pelanggan kebanyakan dewan guru Mas, sekolah, ya ajaran baru pasti. Oh gitu ya. Pastinya ajaran baru gitu. Iya, ajaran baru ya. Berarti Itu guru, pasti siswa. ramenya. Iya. Ini kan Banyuwangi kan luas ya Mas ya. Bisa dibuat sekat-sekat nggak sih? Di daerah mana yang paling banyak memesan batik? Sementara untuk kami Banyuwangi Selatan Mas. Banyuwangi Selatan ya. Kalau Banyuwangi Utara masih sebagian, soalnya Banyuwangi Utara banyak saingan juga. Begitu ya. Nggak pernah mencoba membidik utara? Iya, sementara ya sudah ya, 1-2, tapi yang menjanjikan sementara masih selatan. Begitu ya. Iya. Tetap Insya Allah nanti ya ke utara. Ya sudah ada ke utara cuma sedikit-sedikit lah. Oh gitu. Iya. Kemudian untuk memproduksi batik Mas, Iya. tantangan yang dihadapi itu apa sih? Tantangan pertama cuaca Mas. Cuaca. Soalnya batik tanpa cuaca nggak bisa produksi. Seperti ini misalnya, produksi masih setengah hari, mau produksi lagi kalau cuaca mendung, gerimis, sudah. Itu sudah. Ya. Istirahat. Jadi prosesnya berasa menggemukkan juga nih. Iya. Itu tantangannya. Tantangan lain ada nggak selain cuaca? Enggak ada. Kalau misalnya harga bahan yang tiba-tiba berubah, Oh, itu memang pasti dari tahun ke tahun memang bahan baku selalu naik. Itu memang istilah hukum apa itu? apa ya? Hukum alam. Hukum alam, bukan hukum perdagangan. Memang tiap tahun memang pasti naik Mas. Pasti Bahan-bahan. Tapi ya memang perlahan harga jual batik memang harus dinaikkan untuk menutupi kenaikan harga bahan baku. Gitu. Kalau tanggapan konsumen ada kenaikan misalnya, biasanya harganya lo segini kok tiba-tiba naik 10%. Ya, itu gitu. pasti. Tapi alhamdulillah dikasih penjelasan mengerti Mas. Mengerti. Alhamdulillah mengerti. Oh, berarti tetap bisa ya, Tetap melakukan bisa. penjualan ya. Iya. Kalau untuk kemarin dalam menghadapi pandemi tadi kan memang mengalami penurunan, Iya. kemudian menggunakan dana alokasi gitu ya. Ya. Ada nggak trik lain yang digunakan menghadapi pandemi kemarin? Nggak ada khusus Mas. Cuman ya itulah harus ada dana pribadi situ aja. Ada dana Nggak ada pribadi? trik khusus lah. Hmm. Yang terpenting yang sabar, ulet, ya kita hadapi saja lah. Insya Gitu Allah ya. bisa. Hmm. Kalau kita punya asa, kalau musim pandemi yang penting bisa bertahan saja itu bagus Mas. Yang penting bisa Bertahan, saja. minimal bisa bertahan itu bagus maksudnya gitu. Gitu ya. Minimal. Pernah ikut nggak sih event-event gitu Mas? Misalnya pameran, basar. Iya ada ikut. Tapi Dalam enggak pandemi selalu. kemarin, Oh, pandemi enggak ada. nggak ada Pandemi sama sekali memang event ya? stop nih pandemi. Mungkin lah nanti setelah pandemi. Begitu. Biasanya kan desa kami setiap tahun mengadakan event gitu. Gitu ya. Iya. Selain di desa pernah nggak ikut event yang di Ya luar pernah. desa? Kadang ada acara itu dari BMI, Forum Migran Indonesia ke di Banyuwangi, kadang di Jember. Ada. Kalau seperti diikuti banyak nggak sih Mas keuntungan yang didapat atau Sebenarnya sekedar kalau misalnya menjalin relasi? keuntungan sebenarnya nggak ada sih Mas. Bisa dibilang sedikit. Kalau untuk istilah biaya transportasi atau istilahnya kan harus ada yang nunggu Mas ya. Itu sebenarnya apa ngepres Mas. Oh, gitu. Tapi kan kita ikuti saja biar dikenal Oh, gitu. lebih lagi gitu. Jadi termasuk sarana promosi gitu. Iya. ya. Lebih ke arah promosi sebenarnya Mas. Gitu. Kalau keuntungan sebenarnya ya nipis. Pas. Kemudian cara yang digunakan untuk menjaring konsumen atau relasi-relasi baru ada nggak? Ya ada. Hmm. Selain digencarkan ke medsos, juga mengerahkan kawan-kawan yang ada, Oh gitu. suruh membantu promosikan. Oh gitu. Sederhana saja kok sebenarnya. Sederhana Misalnya kalau sekali. saya habis beli gitu ya, Ya. jangan lupa ya. Gitu. Betul. Jadi emang ada seperti Kadang itu. tanpa disadari, Mas, tanpa diistilah, tanpa diminta pun kawan-kawan membantu ikut memasarkan, walaupun dari sekedar mulut ke mulut. Kan sebenarnya kan awalnya dikenal dari mulut ke mulut juga Mas. Oh gitu. Iya. Berarti itu yang ampuh ya? Iya. Sebenarnya triknya sederhana gitu Mas. Oh gitu ya. Kemudian kalau harapan Mas, harapan ke depannya tentang perkembangan batik, termasuk Yoko sendiri di Banyuwangi, Iya. harapannya seperti apa? Harapan kedepannya ini setelah pandemi ini bisa lebih baik lagi,
semua bisa berjalan normal termasuk usaha batik. Jadi para pengusaha batik biar bisa bergerak. Karena selama pandemi ini semuanya sambat ya Mas. Terkena dampak ya. Iya, dampaknya luar biasa Mas. Itu harapan dari Mas Joko. Iya. Nah, kemudian kalau situasi terakhir ini Mas, kan sekarang kan boleh dikatakan keadaan mulai normal ya. Itu untuk Yoko sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga berjalan mulai normal, tapi kebetulan juga dibareng dengan bahan baku yang naik juga Mas. Yang naik juga. Itu kendalanya, tapi alhamdulillah bisa dijelaskan pelan ke pelanggan Mas. Oh gitu ya. Secara perlahan kami jelaskan sedikit-sedikit, alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Iya. Oke, ya mudah-mudahan buat Yoko bisa terus maju, Amin, amin, bisa amin. terus berkembang. Amin. Dan kita juga terima kasih sudah memberikan waktu kepada ICC untuk hadir di ICC Podcast ya Mas ya. Ya, sama-sama. Mas Yoko terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sahabat ICC, demikian tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Mujiyoko sebagai owner dari Yoko Batik. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di ICC Podcast Inspirasi Celuring Community. Sampai jumpa.